Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 6. Hari ini kembali lagi bersama dengan Pak Guru Ade. Kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu pembelajaran 5. Seperti biasanya, sebelum mengawali pembelajaran kita jangan lupa berdoa dan mengisi daftar hadir ya. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ekonomi dengan terperinci. Yang kedua, kalian mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ekonomi dengan terperinci. Ayo mulai belajar. Nah, anak-anak hebat, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, tulislah kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Salah satu contohnya, manfaat yang saya rasakan dari radio adalah mudah mendapatkan informasi tentang jasa atau barang-barang terbaru melalui iklan di radio serta dapat mendengarkan berita dan musik. Di dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Contohnya, manfaat radio dalam bidang ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja baru, dan kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan jasa atau barang yang kita jual. Wah, ternyata penemuan dengan adanya radio sangat bermanfaat ya adik-adik. Ya, dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa penemuan. Ada telepon, ada laptop atau komputer, dan ada juga mobil dalam bentuk kendaraan. Adapun beberapa dampak di bidang ekonomi, misalnya telepon. Dampaknya memudahkan komunikasi saat melakukan kegiatan jual beli. Laptop atau komputer melalui internet. Dampak bidang ekonominya, tempat memasang iklan untuk promosi, menciptakan lapangan kerja baru seperti YouTube, blogger, dan internet marketing. Adapun di bidang transportasi, ada mobil. Dampak ekonominya memudahkan dalam perindustrian barang-barang dagangan, jarak dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah dan cepat. Itulah penemuan-penemuan serta dampak di bidang ekonominya. Selanjutnya, carilah penemuan-penemuan yang terbaru dan tuliskan dampak di bidang ekonomi. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut dan salam semangat belajar. Nah, selanjutnya, setelah kalian mengetahui beberapa penemuan, coba tuliskan apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi. Contohnya, ya, penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi, khususnya dapat memudahkan pelaku ekonomi dalam bertransaksi. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, coba tuliskan apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi. Contohnya, iya, karena kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, kita tidak perlu tatap muka atau melakukan transaksi ekonomi secara langsung dengan orang lain. Selain itu, jangkauan promosi dapat lebih luas dengan adanya internet. Kita tidak heran ya, beberapa iklan-iklan yang ada di media sosial ternyata sangat memudahkan pihak produsen untuk bertemu dengan pihak konsumen. Itulah merupakan dampak-dampak dalam bidang ekonomi dengan adanya beberapa penemuan-penemuan. Nah, anak-anak hebat, apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Ternyata, selain membawa dampak positif, penemuan yang ada juga membawa dampak yang kurang baik. Contohnya,
Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game daripada belajar. Hal ini dikarenakan mudahnya mereka dalam mengakses internet, serta sering-seringnya terjadi penipuan melalui media telepon dan media online. Tentunya, dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita harus memilah yang mana dampak positif dan yang mana dampak negatif atau dampak yang kurang baik buat kita serta buat lingkungan. Jadi, anak-anak sekalian, kita harus menggunakan media sosial atau penemuan-penemuan tersebut dengan tujuan yang baik. Jangan lupa ya. Nah, anak-anak hebat, itulah pelajaran kita pada hari ini. Pada kegiatan akhir, jangan lupa berdoa setelah belajar dan tetap jaga kesehatan. Adapun pelajaran hari ini, jangan lupa diulang dan dibaca serta dikerjakan tugasnya ya di rumah. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Terima kasih dari Pak Guru Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.